Pemirsa, bagaimana memaknai Maulid Nabi SAW terkait dengan situasi pandemi saat ini? Sudah ada Ustadz Zaki Mirza yang siap berbagi dengan kita. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilsan. Baik Pak Ustadz, sebaiknya bagaimana umat Islam memaknai dari hari Maulid Nabi SAW di tengah pandemi seperti ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim, pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia. Dari cuplikan video tadi, kita ngelihat bahwa salah satu apa yang diharapkan dari pelaksanaan Maulid Baginda Rasulullah SAW adalah ngalap berkah. Nah, berkah ini satu kalimat yang udah sangat dekat dengan keseharian kita ya, berkah. Nah, hikmah Maulid adalah bagaimana supaya hidup kita juga berkah untuk orang lain. Jangan cuma kita ngalap berkah dari orang yang baik, tapi bagaimana kita berusaha jadi manusia baik supaya hidup kita berkah. Karena Rasulullah mencontohkan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ciri-ciri berkah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya itu manusia terbaik. Berarti PR kita satu nih sekarang, lagi merayakan bulan Maulid. Apa yang kita miliki dalam hidup, gimana caranya supaya bermanfaat dan jadi berkah buat orang lain. Yang nggak punya uang, tapi ketika dia punya ide dan konsep, dia bersedekah dengan konsepnya, hidupnya jadi bermanfaat. Dia nggak punya konsep karena karakternya mungkin cuma punya tenaga aja, bantu tetangga pindahan, itu juga sudah insya Allah bermanfaat buat orang lain. Bahkan Rasulullah ngajarin waqala Nabi SAW, beliau mencontohkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bahkan senyum saja kepada orang lain itu merupakan sedekah, dan itu salah satu nilai keberkahan. Nah, bahasa gampangnya gini, kita kalau belum bisa nyenengin orang lain, jangan nyusahin orang lain, itu aja udah sedekah. Jadi yuk mari sama-sama dalam hidup prinsipnya satu, kita cari berkah. Semua orang bisa seneng, tapi nggak setiap orang bisa ngalap berkah. Jadi yuk sama-sama semuanya pemirsa dimanapun Anda berada, kehidupan kita yang sementara dan saat ini kayaknya nggak bakal lama. Apalagi urusan umur kita nggak pernah tahu. Kalau bukan dengan kebaikan yang kita laksanakan sepanjang hidup, apa coba yang kita harapkan untuk menjadikan hidup ini berkah? Baik. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ustadz, adakah mungkin motivasi ataupun juga pesan untuk generasi muda saat ini agar bisa lebih banyak berkontribusi mungkin untuk bangsa dan juga negara? Iya. Buat teman-teman, kita tahu lah sekarang banyak konten-konten YouTube yang viral yang isinya menurut saya receh-receh lah ya. Kenapa sih kita nggak mengisahkan kisah mulia baginda Rasulullah dan kita viralin bareng-bareng dengan audio visual yang cukup mumpuni, yang bagus, menggambarkan perjuangan seorang baginda Rasulullah, ikhlasan beliau, bagaimana mengajarkan anak muda untuk bersemangat, terus nuntut ilmu menjadi manusia lebih baik lagi. Jadi sesuai dengan zaman sekarang, yuk kita berdakwah dengan handphone yang kita punya, dengan alat yang kita punya, sampaikan kebaikan itu, bahwa ternyata Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh alam semesta, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Rasulullah dimuliakan oleh Allah dan apapun serta siapapun di muka bumi ini karena kemuliaan akhlaknya. Santun terhadap yang muda, hormat terhadap yang lebih tua. Jadi intinya perbaiki akhlak kita kalau kita ingin mencontoh kemuliaan dan keberkahan hidup baginda Rasulullah SAW. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ustadz, saat ini kan kita di tengah pandemi seperti ini, salah satu tradisi yang dijalankan pada saat Maulid Nabi adalah bersilaturahmi. Biasanya dijalankan dengan berkunjung ke rumah keluarga, namun di saat pandemi seperti ini baiknya seperti apa, Pak Ustadz? Ya kayak gini kan kita bisa berbagi lewat online ya. Barusan juga tadi saya ada acara Zoom online, mendengarkan bagaimana anak-anak milenial, kids zaman now menyampaikan kisah Rasul dengan begitu atraktif, dengan ide yang begitu kreatif. Jadi menurut saya Maulid seorang baginda Rasulullah SAW bisa kita ekspresikan dalam bentuk apapun di keadaan pandemik seperti sekarang. Misalnya dengan meramaikan postingan-postingan IG, Facebook dan sosmed kita
dengan tulisan seorang Nabi Muhammad SAW, bahkan cuplikan-cuplikan video singkat dan pendek yang menggugah siapapun netizen yang melihat video itu untuk lebih sayang dan cinta lagi kepada seorang Nabi Muhammad SAW. Banyak cara menurut saya. Baik. Sekarang digital sudah sangat akrab dengan kita, jadi sampaikan kemuliaan itu melalui device-device yang kita punya sekarang ini. Baik, terima Gitu, kasih Pak. Pak Ustadz telah bergabung Terima kasih, bersama Pak kami di Ustadz. Ainis Tiang, dan terima kasih juga atas informasinya. Sehat selalu Pak Ustadz.